Halo sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Wawan Yulian dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran dalam video ini adalah kalian dapat memahami dan menganalisis informasi dalam teks deskripsi melalui kegiatan menyimak. Materi pembahasan dalam video pembelajaran ini meliputi 1. Pencitraan teks deskripsi, 2. Jenis-jenis deskripsi, dan 3. Menganalisis isi teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan hasil pencitraan dari penulis atau pembicara terhadap suatu objek. Pencitraan tersebut melibatkan penginderaan manusia untuk menggali informasi dari objek. Penginderaan dapat meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa atau pengecapan, dan peraba. Berdasarkan pencitraan tersebut, teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa, atau tekstur sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau peristiwa, sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Teks deskripsi dapat berbentuk fiksi dan non-fiksi. Deskripsi fiksi merupakan hasil dari olah daya bayang atau imajinasi. Deskripsi fiksi biasanya banyak terdapat dalam puisi, cerita pendek, dongeng, ataupun novel. Deskripsi non-fiksi merupakan penggambaran objek secara langsung. Deskripsi non-fiksi sering kita jumpai dalam bentuk artikel atau teks laporan. Perhatikan contoh berikut. Kami yang duduk rapi di sebelah Bapak antusias ikut mengamati seluruh gerbong. Celigukan ke depan belakang, menatap keluar jendela, melihat batang pohon berpilin seperti berlari. Hutan pedalaman Sumatera yang selalu berkabut di pagi hari. Kutipan teks tersebut merupakan salah satu penggalan cerita pendek Misteri Terowongan Kereta. Kutipan teks tersebut termasuk dalam bentuk teks deskripsi fiksi karena penggambaran objek dalam cerita tersebut merupakan hasil dari olah daya imajinasi pengarang dengan melibatkan pencitraan penglihatan. Berdasarkan sifatnya, teks deskripsi dapat berupa deskripsi objektif, spasial, dan deskripsi subjektif. Deskripsi objektif mengungkapkan detail suatu objek dengan sebenar-benarnya objek. Deskripsi subjektif mengungkapkan suatu objek dengan melibatkan penilaian atau perasaan pribadi penulis. Sedangkan deskripsi spasial mengungkapkan objek berdasarkan keadaan atau suasana ruang atau tempat dan waktu suatu objek. Perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh 1.
Buah talok merupakan buah yang memiliki nama ilmiah Muntingia calabura. Buah ini berbentuk bulat kecil dan berwarna hijau saat baru tumbuh. Menjelang matang, warna buah ini akan menguning dan perlahan-lahan menjadi merah ketika matang. Diameter buahnya berkisar 1 hingga 1,5 cm. Tekstur buah ini sangat lembut dan mirip seperti biji-bijian yang bentuknya sangat kecil, serta mempunyai rasa yang manis. Kutipan teks tersebut merupakan contoh deskripsi objektif karena mengungkapkan sifat wujud atau ciri-ciri fisik dari objek yang diamati. Perekaman informasi dalam teks deskripsi tersebut melibatkan pencitraan penglihatan, peraba, dan pengecapan penulis. Isi pokok teks deskripsi tersebut adalah ciri-ciri fisik buah talok. Contoh 2. Keripik pisang coklat dari Lampung ini lebih tebal dari keripik-keripik pisang biasa. Keripik ini lebih empuk tetapi tetap renyah ketika digigit. Rasa coklatnya, wow, jangan ditanya, mantap. Saat menggigit, kalian akan bisa merasakan rasa manis di ujung lidah. Lalu setelah beberapa saat, kalian akan merasakan sensasi sedikit rasa pahitnya. Pahit bercampur manis khas coklat yang pekat. Kalian penggemar coklat pasti akan suka. Kutipan teks tersebut merupakan teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi tersebut mengungkapkan penilaian penulis secara pribadi terhadap cita rasa suatu objek yang diamati. Perekaman teks deskripsi tersebut melibatkan pencitraan penglihatan dan pengecapan penulis. Isi pokok teks deskripsi tersebut adalah jajanan keripik pisang coklat dari Lampung. Contoh 3. Pemandangan pantai Pangandaran sangat memesona. Di sebelah kanan terlihat perbukitan yang memanjang, sementara di sisi kiri terdapat perkampungan nelayan dengan beraneka perahu tradisional. Di bagian sisi kanan pun terdapat hutan cagar alam Pananjung sebagai penyangga ekosistem sekaligus tujuan wisata. Kutipan teks tersebut merupakan teks deskripsi spasial. Teks deskripsi tersebut mengungkapkan gambaran keadaan suatu tempat. Serapan teks deskripsi tersebut melibatkan pencitraan penglihatan. Isi pokok teks deskripsi tersebut adalah pesona pemandangan Pantai Pangandaran. Asesmen kegiatan belajar. Cermatilah teks berikut ini. Objek wisata Batu Dinding. Batu Dinding merupakan salah satu tempat wisata yang cukup keren di Kalimantan Timur. Tepatnya di Desa Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Batu Dinding ini berlokasi di sebelah utara kota Balikpapan atau berjarak 45 km, sedangkan dari Samarinda berjarak 70 km ke arah selatan. Lokasi Batu Dinding ini berada tidak jauh dari Jalan Raya Soekarno-Hatta, Balikpapan, Samarinda. Tempat wisata Batu Dinding berupa tebing-tebing terjal menyerupai dinding buatan alam. Objek wisata ini disebut Batu Dinding karena bentuknya mirip dengan dinding.
Pemandangan dari atas batu dinding ini begitu memesona, asri dan sejuk, cocok dijadikan tempat menikmati matahari terbit maupun terbenam. Secara umum, area ini terdiri dari puncak bukit dengan ukuran kurang dari 5 meter. Beberapa batu menjulang lebar sekitar 1 meter. Berbentuk batu memanjang seperti kuda kurus dari selatan ke utara. Memiliki panjang kurang lebih 500 meter dan di sekelilingnya kita bisa melihat hutan yang rimbun. Wisatawan harus menyusuri jalan petak tanah sejauh 4 km untuk mencapai ke tempat wisata batu dinding. Perjalanan hanya bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor roda 2. Itu pun hanya tiba di lokasi parkir kendaraan dan sisanya harus ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 1 km. Menyusuri pepohonan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto serta perkebunan warga. Buat kalian yang suka dengan wisata petualangan dan alam, tentunya wisata batu dinding dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengisi waktu liburan kalian. Setelah mencermati teks tersebut, silahkan kerjakan kegiatan belajar berikut. 1. Menurut pendapat kalian, teks tersebut termasuk dalam teks deskripsi objektif, subjektif, ataukah spasial? Berikan penjelasannya. 2. Apa sajakah serapan penginderaan yang dilibatkan penulis dalam menyusun teks deskripsi tersebut? Tunjukkan dengan mengutip salah satu kalimatnya. 3. Analisislah isi pokok tiap-tiap paragraf dari teks wisata batu dinding tersebut. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga semakin menambah wawasan kebahasaan dan kemampuan literasi kalian. Jangan lupa berikan dukungan kalian terhadap video pembelajaran ini dengan cara memberikan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita dapat belajar bersama tentang materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia yang lainnya. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya di channel pembelajaran bahasa Indonesia Wawan Yulian.